Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran matematika khusus kelas 8 tingkat SMP untuk materi koordinat kartesius. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah menyimak video ini, kalian dapat memahami bagaimana posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dengan baik. Kemudian yang kedua adalah memahami posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu A, B. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ketiga tujuan ini tercapai dengan indikasi bahwa di akhir pembelajaran nanti Anda bisa menyelesaikan soal kuis dengan nilai yang memenuhi kriteria minimal. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana posisi titik melalui titik asal dan titik tertentu. Sekarang coba perhatikan denah perkemahan pada layar tampilan di atas. Jadi pada kegiatan perkemahan biasanya untuk mengetahui posisi tempat, kita biasanya menghitungnya dari suatu tempat atau titik. Biasanya tempat itu adalah pos utama. Jadi ini yang menjadi dasar utama perhitungan kita untuk menentukan posisi di mana tempat kita berada pada suatu perkemahan. Jadi pada bidang kartesius, biasanya posisi titik tersebut akan dihitung dari titik 0,0. Jadi titik asalnya adalah 0,0. Ataupun biasa dihitung berdasarkan titik tertentu. Iya, oke. Sekarang kita mulai yang pertama, posisi titik terhadap titik asal. Bagaimana posisi titik terhadap titik asal? Kita gambarkan dulu dalam bentuk koordinat kartesius. Jadi ini adalah sumbu X, sumbu horizontal. Jadi ini titik asalnya 0,0. Jadi ini pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y merupakan titik asal. Nah, ini sumbu X. Jadi untuk sumbu X itu ke kanan bertanda positif. Jadi 0, 1, 2 ini bertanda positif semua ke kanan. Kemudian ke kiri itu bertanda negatif. Ke kiri bertanda negatif. Untuk sumbu Y yang bernilai positif itu ke atas. Jadi ini koordinatnya ke atas ini bernilai positif. Sedangkan yang bernilai negatif itu ke bawah. Ini ke bawah. Jadi perlu diingat bahwa untuk X kanan positif, kiri negatif. Untuk sumbu Y atas positif, kemudian bawah negatif. Nah, inilah nanti aturan ini kita akan pakai untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal. Nah, coba kita contohkan. Di sini ada titik A. Kita akan mencari bagaimana posisi titik A ini terhadap titik asal. Jadi untuk menghitungnya, kita mulai dari titik asalnya. Kita mulai menghitung dari titik 0. 0,0. Kita hitung. 1, 2. Berarti ini arahnya ke kanan. Berarti 2 ke kanan. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah 1, 2, 3. Berarti 3 ke atas. Nah, jadi 2 satuan ke kanan. Kemudian 3 satuan ke atas. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan koordinatnya? Jadi koordinatnya adalah titik A itu 2,3. Karena dia 2 satuannya ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas, berarti koordinat titiknya adalah 2,3. Jadi posisi titik ini terhadap titik asal. Oke, bisa dipahami? Ya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan titik B. Nah, titik B kita mulai dari 0. Nah,
ternyata titik B ini tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi posisinya 0. Posisinya 0 untuk X-nya. Nah, kemudian dia arahnya dilanjutkan dengan ke bawah. Berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa posisi titik B ini terhadap titik asal 0,0 adalah 3 satuan ke bawah. Iya, 3 satuan ke bawah. Berarti koordinat titiknya adalah 0,-3. Ya, oke. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana kalau posisi titik terhadap titik tertentu. Jadi titik tertentunya adalah A, B, bukan 0,0 lagi. Nah, kita lihat dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, kita contohkan. Di sini titik B, koordinatnya adalah -3,1. Min 3,1. Kemudian titik berikutnya adalah, ini adalah sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian titik A-nya, ya. Kita akan menentukan posisi titik A terhadap titik P min 3,1. Nah, jadi kita menghitung di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ke kanan. Kemudian dilanjutkan ke atas. 1, 2. Berarti 2 ke atas. Jadi 4 ke kanan, kemudian 2 ke atas. Jadi posisinya adalah 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 satuan ke atas. Nah, jadi titiknya adalah 1,3. Jadi koordinat titiknya adalah 1,3. Ya. Oke, seperti itu. Jadi lebih mudah kalau kita gambarkan dalam bentuk koordinat kartesius. Ya, oke, kita coba soal latihan. Ya, oke. Nah, di sini ada Dena. Jadi ini adalah gambar di samping ini merupakan aliran sungai. Jadi aliran sungai ini dilalui oleh beberapa titik. Nah, sekarang coba sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui sungai tersebut. Nah, kita ambil titik-titik yang berdekatan saja. Jadi titik A ini koordinatnya adalah min 7,7. Kemudian koordinat titik B min 6,4. Min 6,4. Titik C min 3,3. Min 3,3 bukan min 3,2 ya. Kemudian titik D 0,2. Kemudian titik E 2,4. Jadi titik E 2,4. Jadi inilah titik-titik yang dilalui sungai ini, aliran sungai ini. Oke. Ya. Sekarang kita perhatikan soal yang kedua. Jadi soal kedua 1C. Masih gambar yang sama. Nah, coba sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap G. Jadi kita akan mencari koordinat titiknya. Dari titik A, B, C, dan D terhadap G. Nah, jadi yang menjadi dasarnya adalah G. G ini adalah 6,2. Nah, kita menghitung 6,2 ini ke titik A. Ini titik A-nya. Jadi titik A-nya min 7,7. Nah, kita lihat perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 13 ke kiri. Kemudian dilanjutkan ke atas. Ke atas berapa kali? Ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 13 ke kiri, 5 ke atas. Iya. Berarti koordinat titik A aksenya adalah min 13,5. Jadi bukan yang ini yang dimaksud, tetapi koordinat titik terhadap titik A terhadap titik G. Kemudian berikutnya,
Untuk titik B, kita hitung ke titik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 ke kiri. Kemudian dilanjutkan ke atas 1, 2. Jadi 12 ke kiri, 2 ke atas. Berarti B aksennya adalah min 12,2. Untuk titik C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke kiri. Ditambah dengan, diteruskan dengan 1 ke atas. Berarti 9 ke kiri dan 1 ke atas. Berarti C aksennya adalah min 1,1. Sekarang titik D. Nah, untuk titik D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ke kiri. Jadi hanya 6 ke kiri. Berarti titik D aksennya min 6,0. Nah, inilah koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Jadi berbeda kalau dia terhadap 0,0 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Diketahui titik P 4,5 serta Q 3,2, R 4,7 dan S min 5,4 serta T min 3,6. Tentukan koordinat Q, R, S, dan T terhadap P. Jadi posisinya tadi seperti pada contoh sebelumnya. Iya. Oke. Ini titik P min 4,5. Jadi untuk mencari Q aksennya, kita perkurangkan saja dari titik titik menjadi patokannya adalah 4,5. Berarti 4 dikurangi dengan 3, kemudian min 5 dikurangi minus 2. Hasilnya adalah 1,7. Ini kalau kita tidak menggunakan grafik ya. Jadi langsung kita perkurangkan. Jadi untuk R-nya tentunya 4 dikurang 4, kemudian min 5 dikurang 7. Hasilnya 0,-12. Kemudian S, 4 dikurang min 5. 4 dikurang min 5, kemudian min 5 kurang 4. Berarti 9 dikurang min 9. Nah, sedangkan titik T-nya adalah 4 dikurang min 3, min 5 dikurang min 6. Berarti 7,1. Nah, inilah posisi atau koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap P. Jadi kalau kita tidak menggunakan grafik, seperti inilah cara penyelesaiannya. Ya. Sekarang coba kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 4 dari buku paket. Nah, kita kini menggambarkan 4 titik yang berjarak 1 satuan terhadap titik 0,1. Ya, oke. Kita buatkan dulu koordinat kartesiusnya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu titiknya. Titik 0,1. Yang mana 4 titik yang berjarak 1 satuan? Tentunya yang pertama ini 1 satuan. 1 satuan jaraknya dari titik ini. Ini titiknya min 1,1. Kemudian yang kedua, titik yang ini 1 satuan ke sini. 0,0. Kemudian yang di sini lagi. Ini adalah titik 1,1. Kemudian yang di sini adalah 0,2. Inilah 4 titik yang berjarak 1 satuan terhadap titik 0,1. Jadi selamanya ada 4 yang berjarak sama. Jadi nanti kalau ditambahkan lagi, ada lagi di sini berjarak 2. Di sini 2. Di sini juga 2, di sini 2, di sini 2. Jadi ada 4. Nah, jadi titik A, titik 0,1 itu titik yang berjarak 1 satuan terhadap titik 0,1, min 1,1, kemudian 0,0, kemudian 1,1, kemudian 0,2. Ya, oke. Sekarang soal yang kelima. Dalam sistem koordinat, seekor lalat bergerak dari titik 0,0. Jadi dia bergerak dari titik 0,0 mengikuti pola 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Berikutnya 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan.
Berikutnya lagi 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita diharapkan menentukan koordinat lalat setelah bergerak pada 10 kali, kemudian 20 kali. Kita akan tentukan koordinatnya. Coba kita buat dalam bentuk titik koordinat bagaimana posisinya ini, polanya. Jadi yang pertama dia bergerak dari sini 0,0. Kemudian ke atas 1 kali, kemudian ke kiri 1 kali. Ini titiknya. Kemudian dia bergerak kaki turun 1 kali, kemudian ke kanan atau bawah 1 kali, baru ke kanan 1 kali. Ya, jadi ini posisinya adalah min 1,1. Kemudian di sini 0,0. Nah, jadi bergerak satu kali, dia berada di posisi min 1,1. Bergerak berikutnya kedua kali 0,0. Demikian seterusnya. Ya, sekarang kita lihat polanya. Untuk pola pertama itu min 1,1. Pola kedua 0,0. Pola ketiga min 1,1. Pola keempat 0,0. Jadi selalu berputar. Berarti kalau dia pola ganjil, itu posisinya adalah min 1,1. Kalau dia pola genap, dia 0,0. Itu selalu berulang. Berarti untuk jawaban bagian A, 10 kali itu kan genap. Berarti untuk 10 kali, berarti dia bergerak di 0,0. Kemudian kalau 20 kali, pasti dia juga dia bergerak, setelah bergerak, dia berada di posisi 0,0. Oke, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.